Karyawan yang tenaga kerja yang tidak sedikit, karena memang kita bekerja mengolah ikan, bukan mengumpulkan terus mengekspor, tapi mengolah. Jadi ada proses tambahan setelah diterima, ya kita filet. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mengendalikan lingkungan atau efek lingkungan yang terjadi jika stok itu ada 3 yang bisa kita kerjakan. Tentunya khususnya dengan pelaku usaha nelayan dan sebagainya. Kemudian dampak lingkungan ini sedang melakukan konsultasi publik atau konsultasi dengan pemangku kepentingan, apa yang bisa kita lakukan untuk ke arah yang lebih baik. Dan itu kemarin sudah kita lakukan, dan ini sebenarnya sudah pada tahapan yang cukup penting bagi nelayan dan bagi pengusaha, karena ini tetap ada efek bisnis yang harus kita capai. Tidak bisa kita hanya berdiskusi terus tanpa ada implementasinya. Karena kami juga sebagai pelaku usaha punya karyawan banyak yang tentu membutuhkan suplai bahan baku. Sehingga tapi suplai bahan baku yang aman seperti apa? Itu jauh lebih menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi nelayan nanti punya daya tawar tinggi ke akses ke perusahaan juga bisa memberi harga yang pantas untuk nelayan, sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka. Jadi kami adi bahwa salah satu dampak itu tentang tangkapan lain yang didapat nelayan saat mencari ikan. Itu minta tolong dikurangi minimal, atau saya nggak bisa bilang harus dihilangkan ya, tapi di salah satunya yaitu hiu ya misalkan, dan perdagangan silet hiu itu kan rantai makanan itu kan hiu paling atas, predator paling atas, sehingga kalau ini dihilangkan, kebanyakan di eksploitasi atau dijual kan hanya diambil silitnya, itu otomatis ada satu spesies yang akan merajalela, sehingga ikan yang kita butuhkan itu hilang, karena beda lagi rantai makanannya seperti itu. Berikutnya di Indonesia yang diminta untuk pemerintah berpartner dan memberikan kontribusi baik itu berupa data dan sebagainya, dan kami menyanggupi hal itu, karena walaupun anggota ADI itu hanya 20 kali dan insya Allah akan berkembang lagi, itu memang mereka pelaku besar di tanah air di Indonesia. Sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Setelah itu tidak mau mengeluarkan izin lagi. Jadi perusahaan yang diizinkan ekspor ke Eropa itu harus mempunyai sertifikat, surat izin. Surat izin itu terakhir diberikan memang sekitar 5 tahun yang lalu dikeluarkan. Misalkan perusahaan baru mendaftar ke Eropa, mengakses aplikasi untuk perizinan, tidak akan dikasih sampai sekarang. Kenapa? Karena Eropa itu tadi dia sering melakukan kunjungan secara rutin, walaupun waktunya tidak dikasih tahu, itu langsung mengajukan kunjungan dadakan, mau meninjau ke PT A, PT B, PT C, nanti atau ke pelabuhan A, B, C, seperti itu. Di sana dia akan memeriksa apakah ikan yang diekspor ke mereka itu memang ilegal atau legal, terus kondisinya memang bagus atau tidak, artinya penanganannya. Jadi kita tidak lolosnya itu saat mereka hanya spesifik menginspeksi waktu itu kapal tuna. Kapal tuna itu sudah kapal paling modern di Indonesia sebenarnya. Itu tidak lolos. Beberapa titik itu tidak lolos, karena memang di atas kapal mereka harus mempersyaratkan bahwa si krunya harus punya sertifikat keahlian cara mengolah ikan.